Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya manusia dan organisasi industri mais. Yuk kita simak. Setelah belajar tentang lingkup pekerjaan dalam PCO, kita belajar mengenai organisasi industri mais. Kita mulai dengan struktur organisasinya. Yuk. Siswa sekalian, sekarang kita akan melihat struktur organisasi event yang fokus pada fungsi. Fungsi-fungsi dari setiap bagian yang ada dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan organisasi tersebut. Misalnya, setiap bagian yang ada memiliki program yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan event, sehingga setiap bagian yang sudah ada akan berkembang sesuai dengan program khusus yang dibentuk. Ini adalah struktur organisasi event yang fokus pada program. Tidak menutup kemungkinan event yang akan diselenggarakan merupakan permintaan dari pihak lain dan I.O. hanya menyelenggarakan saja ide dari yang meminta. Tentunya dengan adanya permintaan seperti ini, pihak pemberi ide atau yang meminta pekerjaan ingin ada di dalam struktur organisasi, sehingga dapat memantau atau ikut serta dalam penyelenggaraan event. Jenis event seperti ini biasanya event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Banyak event seperti ini berlangsung secara periodik, seperti pameran kebudayaan, eksebisi produk bagi Departemen Perdagangan, event sosial yang tujuannya menggalang dana.
Berikutnya adalah struktur organisasi berdasarkan permintaan penyelenggaraan. Mengingat kerjasama merupakan bagian dalam penyelenggaraan event, maka struktur organisasi event ini akan mengadopsi bentuk piramid di mana setiap unit yang ada di bawahnya hanya akan memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. Misalnya, sebagai koordinator event hanya akan memberikan laporan dan tanggung jawabnya kepada manajer pemasaran. Begitu juga manajer pemasaran hanya akan memberikan laporannya kepada manajer umum dan seterusnya. Hal ini juga berlaku untuk pemberian tugas. Berikut ini adalah struktur organisasi event sederhana. Struktur organisasi event biasanya terdiri dari 5 fungsi utama, yaitu operasional pelayanan pengunjung, operasional pelayanan pendukung, marketing, administrasi, dan keuangan. Kelima fungsi ini dapat dikelola menjadi bagian kecil sesuai dengan ukuran event. Untuk satu fungsi utama pada penyelenggaraan event dapat diturunkan menjadi beberapa subbidang yang akan membantu terselenggaranya sebuah event tergantung pada kebutuhan setiap divisi yang dimilikinya. Kesemua divisi kecil yang dibentuk akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap event. Perlu diingat bahwa tidak semua fungsi cocok diturunkan menjadi divisi atau subbidang yang sama pada setiap event. 1. Operasional pelayanan pendukung. Tanggung jawab divisi operasional pelayanan pendukung meliputi pelayanan terhadap produk barang dan jasa. Tersedianya produk barang dan jasa akan sangat membantu dalam kelancaran operasional event. Pada penyelenggaraan perayaan atau festival, biasanya dihidangkan makanan dan minuman yang tentunya disediakan dan dikelola oleh bagian operasional pelayanan pendukung. Operasional pelayanan pendukung akan menurunkan divisi untuk membantu tercapainya event melalui operasional teknik, sarana pendukung, serta pelayanan tambahan yang mungkin dibutuhkan. Misalnya, jasa alih bahasa dan guide yang diperlukan dalam bisnis event seperti konferensi. 2. Divisi operasional pelayanan pengunjung harus merencanakan dengan baik pengelolaan pengunjung yang hadir. Divisi ini bisa diturunkan menjadi beberapa bagian yang khusus melayani pengunjung. Untuk sejenis event hiburan seperti konser musik yang mengharapkan jumlah pengunjung yang banyak, tentunya memerlukan pengelolaan masuk dan keluar pengunjung yang jelas. Begitu juga untuk event seperti eksibisi dengan jumlah pengunjung yang banyak, diperlukan bidang khusus yang menangani registrasi atau informasi. 3. Bagian pemasaran akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat umum. Sejak mulai event direncanakan, rencana pemasaran event juga sudah dimulai melalui pemilihan cara publikasi yang tepat. Bagian pemasaran akan membagi fungsinya menjadi divisi yang lebih kecil untuk kelancaran tugas yang harus dikelolanya. Misalnya, sales, ticketing, dan promosi. 4. Sama halnya dengan divisi lain, maka divisi administrasi akan menurunkan fungsinya sesuai kebutuhan event. Misalnya, administrasi umum, kepegawaian, rekrutmen, orientasi pegawai, penggajian. 5. Divisi keuangan akan menjalankan tugasnya mulai dari perencanaan sehingga divisi kecil di bawahnya dapat dibentuk dan bekerja sejak perencanaan event dimulai. Beberapa bagian di bawahnya, misalnya bagian khusus menangani anggaran, pembelian, pendanaan. Penjelasan berikutnya, pada struktur organisasi di atas, sebaiknya yang memegang peranan pada setiap fungsi utama adalah karyawan tetap, sedangkan staf yang akan menjalankan operasional event bisa sukarelawan atau pegawai paruh waktu yang dibayar sesuai dengan berlangsungnya event. Sekarang, di hadapan kalian adalah struktur organisasi event network. Sebagai I.O. yang tidak memiliki cukup sumber daya sendiri, tetap dapat mengelola terselenggaranya sebuah event. Dengan keterbatasan yang ada,
maka I.O. harus bekerja sama dengan penyedia jasa. Kerjasama hanya dilakukan dengan penyedia jasa yang dibutuhkan saja. Berdasarkan kerjasama yang dibuat ini, maka bentuk struktur organisasi tidak memiliki fungsi yang ditunjukkan dengan garis hierarki, tetapi lebih pada pengelolaan setiap penyedia jasa terkait. I.O. akan bekerja sama dengan setiap penyedia jasa yang disusun dalam jaringan. Event manager pada event dengan jenis ini dapat dikatakan sebagai koordinator event, karena kegiatannya adalah mengkoordinasikan seluruh pekerjaan yang dilakukan ahlinya untuk terselenggaranya event.